Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC. Yang saya hormati pimpinan Absolute Group Bapak Haji Subhanto Sastro SH. Yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Sugiarso. Yang saya hormati Ibu Haja Eka Strilianti. Ini satu. Yang saya hormati Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC. Yang saya hormati pimpinan Absolute Group Bapak Haji Suparjo Sastro SH. Yang saya hormati Bapak Brigjen Purnawirawan Insinyur Agus Sugiarso. Yang saya hormati Ibu Haja Eka Strilianti. Yang saya hormati Ibu Haja Asri Insani. Yang saya hormati Bapak Julian. Dan yang saya hormati kepada seluruh karyawan Absolute Group yang sudah hadir dalam acara tausiah rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliau sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang insya Allah penuh bahagia ini. Amin. Serta semoga kita juga tergolong dengan orang-orang yang beriman dan soleh-soleha serta bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun sunan acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan dengan membaca surat Al-Fatihah. Tausiah dibawa oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC dengan judul pada sore ini, jangan pernah remehkan suatu kebaikan apapun. Yang berikut tanya jawab, yang terakhir doa penutup. Yang pertama, mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Yang berikut, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH. Yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sugiarso, Bapak Rahmat Ranto, Ibu Asri dan Ibu Haja Eka, serta seluruh karyawan karyawati Absolute Group, baik yang online maupun yang offline dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
tiada bosan-bosannya setiap kita mengawali taklim atau pengajian, kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan sebagai hamba Allah tidak terlepas daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirnya kita pada sore hari ini adalah pilihan dari Allah untuk kita mengisi batiniah kita agar diberikan asupan-asupan yang positif, karena jasmani dan rohani haruslah seimbang. Kalau jasmani kita makan, minum secara zahir, kalau rohani makanan minumannya adalah ilmu agama. Dan pada sore hari ini kita sedang mengisi rohani kita, mudah-mudahan jiwa-jiwa kita terisi dan kenyang sehingga kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan selalu kita lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi, karena tanda orang cinta dengan seseorang tentunya dia akan banyak menyebut yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, tentunya kita akan banyak menyebut nama Nabi, tapi menyebutnya tidak Muhammad, 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 tapi menyebut nama Nabi dalam untayan sholawat dengan kalimat-kalimat indah yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ketika seorang hamba atau umat Nabi Muhammad baca sholawat 1 kali saja kepada Nabi Muhammad, Allah balas 10 rahmat. Ketika hamba Allah membaca sholawat kepada Nabi 10 kali saja, Allah balas 100 kali rahmat. Ketika hamba Allah bersolawat kepada Nabi 100 kali solawat, maka Allah balas 1000 kali. Ketika seorang hamba Allah membaca solawat kepada Nabi 1000 kali, maka Allah tidak akan mematikan orang tersebut kecuali sampai diperlihatkan ia menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bosan terus kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini yang penuh berkah, kita mengkaji dengan tema jangan meremehkan amal kebaikan apapun, sedikit pun. Jangan sampai kita melihat satu amal kebaikan dianggap remeh, padahal luar biasa ketika kita melakukan amal kebaikan, walaupun terkadang seperti remeh, padahal pahalanya luar biasa. Maka ajaran Islam mengajarkan jangan menganggap remeh apapun yang dilakukan, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Kalau yang positif, pahalanya juga jangan diremehkan, itu luar biasa. Begitu pula kejahatan, kemaksiatan, jangan dilihat sedikitnya, jangan dilihat kecilnya, karena kemaksiatan sekecil apapun itu dampaknya luar biasa. Jadi kebaikan jangan diremehkan, walaupun kecil kebaikan tersebut. Dan kemaksiatan atau dosa itu pun jangan dianggap remeh, walaupun cuma sedikit atau sebentar melakukannya, karena kalau maksiat dosanya luar biasa. Jangan kau anggap kecil dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Nah itu. Jadi jangan lihat kalau begini mah kecil dosanya, jangan, tapi kita harus melihat kepada siapa kita berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segera bertobat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semua kebaikan yang ada di sekitar kita patut kita apresiasi.
patut kita berikan penghormatan atau tahniah, ya, kepada siapa saja yang melakukan kebaikan tersebut. Jangan sampai hati atau lisan kita merendahkan kebaikan tersebut, apapun itu bentuk kebaikannya. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu menghina dari kebaikan sedikit pun. Jadi dalam satu kebaikan jangan kamu remehkan sedikit pun. Walau antal qa'ahaka biwajhin talqin, walaupun seperti kamu tersenyum sama saudara kamu dengan apa? Dengan wajah yang berseri-seri. Itu sudah menjadi kebaikan luar biasa yang tidak memerlukan finansial, tidak harus merogoh kocek dari kantong kita. Ketemu dengan saudara muslim saja, ketemu saja lalu kita tersenyum, ya, mau di rumah kah, mau di tetangga kah, di arisan kah, di reunian kah, atau di lingkungan kantor, ketemu dengan teman atau orang atau sesama muslim, senyum saja, ya, senyum saja kita, itu luar biasa pahalanya. Jadi jangan dianggap remeh kebaikan sekecil apapun, itu pahalanya luar biasa. Dan banyak-banyaklah kita untuk apa? Untuk menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, ya. Nabi mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu menganggap remeh kebaikan apapun dengan remehan atau menganggap itu tidak mengandung arti apa-apa. Jangan, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa janganlah kalian meremehkan satu kebaikan apapun, ya, seperti kita memberikan tali kepada orang yang butuh tali. Cariin tali dong, dicari ini. Begitu saja. Itu juga satu kebaikan. Atau kita melihat di jalan ada duri atau ada paku, ya. Ada duri, ada paku yang dapat menyelakakan orang yang lewat di jalan tersebut. Lalu kita singkirkan ini paku, kita singkirkan ini duri karena membahayakan. Begitu saja suatu kebaikan yang mungkin bagi orang menganggapnya remeh, tapi ingat luar biasa. Atau ada kulit pisang, betul lah, lagi jalan, waduh ada kulit pisang nih, orang enak banget makannya, enak, kulitnya dibuang sembarangan. Kalau lewat nih, waduh, bisa kepleset, jatuh, kepala yang duluan, waduh rumah sakit urusannya. Ambil, buang ke tong sampah. Begitu saja, ini luar biasa, ya. Di musola ada sampah, ambil sendiri, nggak usah nyuruh orang, nggak usah nyuruh tim kebersihan, kita ambil aja, simpen di tempat yang seharusnya. Itu juga kebaikan, ya. Bahkan di salah satu majelis ada satu keterangan dalam kitab, orang yang menyalakan lampu masjid, lampu musola, di mana nanti dipakai untuk ibadah, itu yang nyalain lampu selama cahayanya terang, itu Allah mengampuni dosa orang yang nyalain lampu. Itu cuma nyalain lampu doang. Terus siapa yang menggelar karpet, orang yang di atas karpetnya buat ibadah, itu yang gelar karpet tuh pahalanya gede. Padahal sekilas doang, ya, cuman gelar karpet, lipat karpet, nyalain lampu doang, tapi pahalanya selama cahayanya yang dicetrekkan itu di-on-kan bersinar, bisa ibadah orang-orang dengan cahaya tersebut, itu dia punya dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cuman segitu doang ada di kita, luar biasa, ya.
cuman gelar karpet. Kalau hari Jumat tuh biasanya tuh di masjid ya, atau di musola, luar biasa. Jadi jangan meremehkan kebaikan apapun juga ya, jangan meremehkan kebaikan apapun juga. Aduh saya haus, ada air nggak? Oh bentar, dicari sama orang yang tahu pahala. Haus, bentar, cari nih. Bukan terhina, bukan. Ih lu mau aja disuruh-suruh. Kan begitu ya. Kadang-kadang pikiran lu mau aja disuruh-suruh. Bukan itu, tapi apa? Pahala yang kita cari. Kebaikan orang, melakukan satu kebaikan tidak akan sia-sia di mata Allah. Di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu." Allah yang bilang di dalam surat Az-Zalzalah, barang siapa orang yang berbuat kebaikan sekecil zarah, sekecil titik atom yang sekecil-kecilnya, melakukan kebaikan sekecil atom, sekecil satu benda yang sangat kecil, sekalipun kecil dan sangat kecil, tapi itu kebaikan, ya rohu, maka dia akan melihat pahala dari kebaikan tersebut. Yang selanjutnya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa orang yang melakukan kejelekan, sekecil apapun kejelekan itu, yarahu, dia akan mendapati balasan dari kejelekannya. Jadi hati-hati, ada dua nih. Kebaikan sekecil apapun tetap dapat pahalanya, kejelekan sekecil apapun tetap mendapatkan balasannya, dosa. Ya, kebaikan jangan dianggap remeh, dosa pun jangan dianggap remeh. Ya, ada teman lagi sholat dijailin, betul nggak? Dilempar ular-ularan di depan, buduh, kabur dia. Iya nggak? Ketawa aja senang dia. Hore. Sebenarnya mungkin bagi mereka bercanda, tapi ingat, dosa buat orang tersebut, dosa kepada Allah, menghina orang lagi ibadah dikerjain. Allah nggak suka yang model gitu. Tapi kadang-kadang ada, ya. Baik. Jadi kembali lagi, temanya kita ini adalah jangan meremehkan amal kebaikan sedikit pun, ya. Walaupun hanya menyalakan lampu, walaupun hanya menggelar karpet, walaupun hanya merapikan meja, apalagi kalau sampai melakukan satu ibadah seperti sholat, seperti zakat. Ini kita hanya makanan, minuman yang seperti biasa, tapi mempunyai efek positif yang luar biasa. Pernah nggak mendengar kisah ada seorang pelacur nih, kupu-kupu malam, setiap harinya kerjaannya begituan. Nah, tiba-tiba ketika mau pagi, dia beli makanan untuk makan di rumah. Begitu sampai rumah, ini si wanita model begitu melihat ada kucing yang kelaparan di depan rumahnya. Akhirnya dia nggak tega. Makanan yang dia bawa yang mau dimakan untuk dirinya, nggak tahu kenapa perasaannya kasihan nama itu kucing. Dikasih, semuanya makan tuh kucing. Satu riwayat, itu kucing kalau nggak makan pada saat itu meninggal karena udah lapar habis, lapar tingkat dewa. Tuh pelacur kasih makanannya ke kucing, makanannya dikasih ke kucing. Akhirnya kucingnya kenyang, seger lagi, ada tenaga, dia pergi. Pelacurnya udah nggak makan, udah besoknya baru makan. Udah biarin aja, kasihan kucing, sayang ke kucing, ngasih makan buat kucing. Akhirnya besoknya ya sama, kerja lagi. Kerja lagi jadi pelacur, sehari, 2 hari, 3 hari, minggu,
Kemudian seminggu kemudian meninggal dunia itu pelacur. Ada seorang waliullah dimimpikan, ternyata seorang pelacur ini dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata wali, kamu di mana itu? Indah banget. Di surga. Nah, lah kan kelakuannya setiap hari begitu, jualan. Nah iya, lah kok tahu Pak Kiai? Lah katanya. Akhirnya, kamu bagaimana bisa mendapat derajat yang mulia masuk ke dalam surganya Allah, sedangkan kelakuan kamu begitu? Oh, yang saya tahu memang Pak Kiai saya ngelakuin begituan, kemaksiatan, habis mau gimana lagi keadaan ekonomi, tapi saya jadi dimasukkan ke dalam surga berkat rahmatnya Allah, karena seminggu sebelum aku meninggal aku memberikan makanan kepada kucing yang kelaparan. Karena itulah Allah berikan aku rahmat, memasukkan aku ke dalam surga dengan amalan tersebut. Tuh ya. Tapi jangan begini ya, berarti kita maksiat aja dah, yang penting mengasih makan kucing. Enggak juga. Ya enggak begitu juga. Itu rahmatnya Allah. Ya, jadi jangan sepelekan kita terhadap suatu kebaikan apapun. Ya, apalagi kalau mengasih makan kucing, luar biasa. Kalau orang yang suka kucing itu tanda orang beriman, cinta kepada Nabi, karena Nabi suka kucing. Bahkan ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah, arti Hurairah itu bapaknya kucing, karena di rumahnya banyak kucing. Di rumah sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena di rumahnya kucing banyak banget dan selalu dikasih makan. Dan Nabi Muhammad SAW juga suka dengan kucing. Ya, jadi kalau kita ingin berbuat kebaikan atau kalau kita punya binatang, kita kasih makan, niatin ibadah. Ya Allah, aku kasih makan binatang ini, aku niat sedekah mengharap ridho-Mu ya Allah. Kita punya burung, kasih makanan ke burung. Ya, kita punya ayam, kita punya ikan, kita punya apa saja yang hewan peliharaan kita kasih makan, niatin ibadah karena Allah, maka jadi ibadah. Tapi kalau cuma ngasih begitu saja, tidak diniatkan ibadah karena Allah, maka tidak ada dapat nilai. Makanya niatin. Ya, kalau kita di rumah punya binatang, itu bisa menjadi kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari rutinitas yang kita kerjakan. Ya, saya punya burung di rumah. Oh, saya lihat makanannya masih ada enggak? Udah tinggal dikit, kita kasih. Ya Allah, mudah-mudahan saya kasih burung ini makanan, Kau ridho, mudah-mudahan jadi satu nilai kebaikan di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Jadi udah, si burung makan, nikmat, dia bersyukur. Ya, kasih air, kasih makan oleh kita. Ya, bahkan ada lagi yang ekstrim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah suatu jalan sore-sore, dia melihat ada orang bawa burung di sangkar. Begitu Sayyidina Umar bilang, ya walad ta'al, sini nak, kenapa itu burung mau dijual? Udah sini, saya beli. Dibeli sama Sayyidina Umar. Udah ya, ini milik saya. Iya. Dia senang dapat uang, burungnya jadi milik Sayyidina Umar. Dibuka, suruh terbang. Tuh. Ternyata satu riwayat meninggal Sayyidina Umar, dan salah satu yang menyebabkan masuk surga karena dia membebaskan burung terbang kemana-mana untuk dia bebas, tidak di dalam sangkar. Waduh Ustadz, saya punya burung lagi di rumah ini, gimana? Pak dibukar aja, dibuka tuannya. Selama kalau kita ada di rumah dalam sangkar, tapi kita pelihara, kita kasih makan, kita kasih minum, kagak ngapa-ngapa, mereka juga senang, betul lah. Yang penting dijaga. Tapi yang tidak boleh adalah kita memelihara binatang tapi nggak dijaga, nggak diperhatikan, makannya nggak diperhatikan, minumnya nggak diperhatikan, berarti menyiksa, bisa jadi dosa. Tapi kalau kita menyimpan binatang-binatang tapi kita perhatikan makannya, minuman, maka setiap kali kita memberikan makanan minuman tersebut, maka menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Barangkali saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu bahwa ada seseorang, ya, dia seumur hidupnya nggak pernah makan kecuali makan yang halal. Makan halal itu jelas. Kalau yang saya makan ini jelas halal. Ada makanan yang haram, ada makanan yang subhat. Kalau yang haram insya Allah kita tinggalkan, bisa. Tapi kadang-kadang kita makan makanan yang subhat, minuman yang subhat. Kayak gimana Ustadz yang subhat? Subhat itu nggak jelas halal dan haram. Kayak gimana? Misalnya maaf ini. Misalnya lagi istirahat jam 12. Tahu tuh di dapur ada jus mangga, jus melon misalnya. Kita lagi aus nih, begitu lihat di dapur, ada jus enak banget ini. Ya Allah, udah lagi aus, senang banget sama mangga kita. Aduh, punya siapa ya? Bodo amat dah. Masukin sedotannya, diminum, bek. Alhamdulillah. Udah habis, tinggalin aja. Itu subhat. Kenapa subhat? Karena nggak tahu ini punya siapa. Kalaupun tahu punya siapa, tapi belum minta izin, ini kagak boleh. Ada lagi di rekan kerja, ada permen enak banget, yang ngantuk-ngantuk, ada kopi kok. Ya siapa ya? Ambil dikit satu doang, makan. Subhat. Kenapa? Nggak tahu itu punya siapa. Ustadz, saya tahu punya si fulan, teman saya, samping kerja saya, tapi belum minta ridhonya, jadi subhat. Jadi para wali itu waroknya itu benar-benar, warok itu dia benar-benar menghindari sesuatu hal yang haram. Sampai yang subhat itu dihindari. Saya mau makan itu, saya tahu nih punya anak-anak sini nih, cuman nggak mau saya makan dulu, minum dulu. Kenapa? Saya belum minta izin sama yang punya. Kalau diridhoi baru saya makan. Kalau dia nggak suka, saya nggak mau makan. Tuh warok namanya. Hati-hati di dalam hukum. Padahal sepele, betul ya? Sepele. Di kamar mandi lagi bareng-bareng, ada odol. Tuh odol punya orang, bukan punya kebersamaan. Hati-hati kita, bodo amat odol orang siapa pakai, cuma odol doang. Terus hati-hati subhat. Ya. Pokoknya kalau kita yang masuk ke dalam mulut kita harus jelas halal. Tidak boleh haram. Wali-wali jangankan haram, subhat aja nggak mau. Uang dari mana nih? Nggak jelas, nggak mau. Subhat. Makanan, minuman nggak jelas, nggak mau. Subhat. Ya. Ada seseorang, dia setiap hari makannya yang halal, minum yang halal. Suatu saat dia pergi ke pinggir sungai. Tiba-tiba di siang hari dia lapar, ya. Pas ngelihat ada apel yang mengalir dari sungai bagian atas, mengalir, ngedekatin, ada buah apel nih, diambil, dia makan, ya, dia makan. Begitu udah makan selesai, waduh, ya Allah, aku makan apel padahal aku belum minta izin dari yang punya apel. Jangan sampai makanan yang saya makan, buah apel ini masuk ke tubuh hamba, itu makanan yang haram, ya Allah. Nangis. Saya harus minta halalnya yang punya apel. Ditelusuri dari mana ini buah apel. Ya, ke atas sungai lari lagi, akhirnya berjalan beberapa waktu, berhari-hari, ketemulah. Ternyata di ujung sana ada pohon apel yang sedang berbuah. Akhirnya didatengin. Singkat kata, ketemu sama yang punya pemilik pohon apel. Datengin, Pak, mohon maaf, Bapak yang punya pohon apel itu. Iya, itu ada yang jatuh, Pak, beberapa waktu yang lalu ke bawah. Saya sempat makan, udah masuk, Pak, ke badan saya. Saya nggak mau yang saya makan itu seumur-umur nggak pernah kecuali yang halal. Nah itu keceplosan, saya lupa, tapi udah kemakan. Minta halalnya, Pak. Satu buah apel aja minta halalnya sama pemilik apel. Kata yang punya, ketika diminta, Pak, saya minta halalnya, nggak saya halalkan. Bingung. Ya Allah, gimana kalau nggak dihalalin, haram dong. Nangis. Ya Allah, gimana caranya, Tuhan, supaya buah apel, satu apel aja yang kemarin saya makan itu bisa halal. Gimana caranya? Ini yang punya pohon apel ini kaget. Ini orang cuma satu buah apel aja
Sampai begitu seriusnya minta halal, luar biasa. Akhirnya dikerjain. Baik, kalau kamu mau apel yang kau makan satu buah saja menjadi halal, kamu kerja dengan aku tuh bertani, berkebun 5 tahun tanpa gaji. Akhirnya demi, memang imannya kuat, demi satu buah apel yang subhat menjadi halal, dia bilang siap, saya akan kerja pada Tuhan, bertani, berkebun 5 tahun tanpa gaji. Siap. Akhirnya benar dijalani 5 tahun nyangkul, tani, berkebun 5 tahun demi mendapatkan kehalalan, keriduan dari yang punya pohon apel. Atas apel yang dimakan itu pun kelewatan, dia lupa. 5 tahun selesai, bilang Tuhan 5 tahun udah selesai, saya mau pulang, udah halal ya. Buah yang 5 tahun yang lalu saya pernah makan, sekarang udah saya tebus, kerja di Tuhan tanpa gaji. Sudah ya? Nggak bisa, ada satu lagi katanya. Apalagi Tuhan, 5 tahun saya kerja nggak digaji, cuman makan minum saja tanpa gaji. Apalagi satu lagi, apa? Kamu harus nikah dengan putri saya. Wah, ditawarin nikah, Masya Allah. Tapi katanya, apalagi Tuhan, suruh nikah terus apalagi gitu. Tapi anak saya, putri saya nggak punya mata. Waduh, nggak punya mata. Iya, putri saya nggak punya tangan, putri saya nggak punya kaki, putri saya nggak punya mulut. Lah, begitu. Akhirnya gimana menggambarkan seorang putri yang nggak punya tangan, nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya mulut? Kamu harus nikah sama putri saya. Tak dulu Tuhan, saya mikir dulu. Laki-laki mana suruh nikah sama yang nggak punya mata, nggak punya tangan? Tak dulu, saya izinkan saya istikharah 1 malam. Akhirnya menginap 1 malam. Di tengah malam, ya Allah, ini gimana saya suruh nikah sama wanita yang begitu modelnya? Akhirnya ketika jam 2, jam 3, dia mendengar ada suara mengaji Quran. Ada suara wanita. Begitu didengerin, penasaran, dideketin, diintip. Ya, dindingnya bukan peluran beton, tapi bisa dilobangi, diintip. Itu suara merdu banget. Siapa yang ngaji dini hari jam 2, jam 3 pagi, dilihat perempuan cantik Bahenol bin Montok. Akhirnya, ya Allah, ini siapa bidadari lagi baca Quran? Wah, ini anaknya si bapak ini. Saya mau tanya besok subuh, liatin aja. Katanya nggak ada tangan, saya perhatiin tangannya ada. Katanya nggak ada mata, saya lihat matanya ada. Semuanya komplit, is the best pokoknya. Besoknya datang, kata bapak itu, bagaimana anak muda, siap nikah sama putri saya? Tak dulu Pak, saya mau kejujuran bapak dulu. Masalah nikah nanti saya mikir dulu. Tapi bapak harus jujur. Kenapa bapak bilang ke saya putri bapak nggak ada mata? Padahal saya tahu putri bapak ada matanya, cantik jelita. Kenapa putri bapak bilang nggak ada tangan? Saya lihat tangannya sempurna. Kenapa bapak bilang putri bapak nggak ada mulutnya? Tapi mulutnya sangat indah, suaranya luar biasa. Apa jawaban bapak itu? Nah, memang benar putri bapak ini bapak bilang nggak punya mata. Maksud bapak adalah putri bapak punya mata, tapi matanya nggak pernah diperlihatkan untuk melihat yang diharamkan Allah. Benar, putri bapak tidak punya mulut. Maksudnya mulut putri bapak nggak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Putri bapak punya tangan, bapak bilang tidak punya. Itu tangan putri bapak nggak pernah memegang sesuatu yang diharamkan Allah. Kakinya pun tidak pernah dilangkahkan untuk hal-hal yang dilarang Allah. Itu maksudnya bapak mengatakan putri bapak nggak ada tangan, mata, kaki dan sebagainya. Begitu. Jadi Pak, akhirnya jadi nikah. Luar biasa. Lihat, pemuda tersebut demi mempertahankan 1 buah apel saja rela 5 tahun kagak digaji bekerja.
nggak dibayar sama sekali, demi mempertahankan satu buah apel agar halal karena udah masuk. Kalau belum masuk mah nggak bakal mau. Ini udah masuk ke dalam tubuh, mendarah daging, udah nggak bisa lagi. Selama 5 tahun kerja tanpa gaji dilakukan. Disuruh nikah, ternyata anak dari bapak pemilik pohon apel itu wanita yang soleha. Dinikahkan akhirnya. Istrinya soleha, ya, suaminya soleh. Nikah, akhirnya punya anak. Anaknya adalah Al-Imam Abu Hanifah, salah seorang imam fikih yang terkenal dengan madhab Hanafi. Itulah anaknya, yaitu Ibnu Nu'man.